Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Haikal. Saya mahasiswa dari kampus IIB Dharma Jaya dan sedang menempuh jurusan bisnis digital. Baik teman-teman, di sini saya diberikan soal oleh dosen saya atau pengajar saya, yang mana di sini saya diminta untuk merancang IR diagram untuk sebuah bisnis rental mobil, yang mana bisnis ini harus mampu mengelola informasi tentang mobilnya, pelanggannya, penyewaannya, dan cabang rentalnya. Berikut adalah detailnya. Di sini kami juga disediakan entitas dan atribut-atributnya, yang mana entitas pertama itu ada entitas tentang mobil atau cars. Di sini kami juga diberitahu bahwasanya primer key-nya adalah car ID atau ID mobil tersebut. Kemudian entitas selanjutnya ada entitas customer atau pelanggan, yang diberitahu juga bahwasanya primer key pada entitas tersebut adalah customer ID. Kemudian ada entitas berikutnya yaitu penyewaan atau rental, dan disediakan juga primer key-nya yaitu rental ID atau ID penyewaannya. Kemudian ada entitas tentang cabang rental atau rental branch, yang mana disediakan juga primer key-nya yaitu branch ID. Kemudian dijelaskan juga di sini hubungan setiap entitas dan atribut-atributnya, yang mana hubungan pertama ialah setiap pelanggan dapat menyewa banyak mobil dan setiap mobil dapat disewa oleh banyak pelanggan. Ini adalah hubungan money to money atau banyak ke banyak antara pelanggan dan juga mobil. Kemudian hubungan kedua itu ada setiap penyewaan dikaitkan dengan satu mobil dan satu pelanggan. Hubungan ini adalah satu ke banyak antara penyewaan mobil dan pelanggan. Kemudian hubungan yang ketiga itu ada setiap mobil disewakan oleh satu cabang rental dan setiap cabang rental menyewakan banyak mobil. Hubungan ini adalah satu ke banyak antara mobil dan cabang rental. Teman-teman, kita langsung lanjut ke proses penjelasannya. Baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin menerangkan sedikit sebuah IR diagram tentang sebuah bisnis rental mobil. Baik teman-teman, di sini saya mempunyai beberapa entitas dan atribut, di mana entitas pertama itu saya mempunyai entitas mobil, dan atributnya itu ada car ID yang saya jadikan primer key dengan tanda bintang di sini ya. Kemudian ada model, kemudian ada brand, dan juga ada plate number dan year atau tahun, dan juga harga penyewaan per harinya. Kemudian di entitas kedua saya mempunyai entitas pelanggan, yang mana di entitas pelanggan ini saya mempunyai beberapa atribut juga seperti first name-nya dia, kemudian ada customer ID, ada last name, email, dan juga phone number atau nomor dari customer kita. Kemudian seperti biasa saya menaruh primer key pada entitas kali ini di variabel atau kolom customer ID dengan cara memberikan tandanya seperti sebelumnya, menandainya dengan kutipan bintang. Kemudian kita pindah ke entitas berikutnya. Di sini saya mempunyai cabang rental, yang mana di sini cabang rental mempunyai 4 atribut yaitu kontak phone, branch ID atau ID dari cabang rentalnya, kemudian ada branch name atau nama dari cabang rentalnya, dan juga lokasi cabang rentalnya. Kemudian di sini seperti biasa saya menandai primer key-nya dengan cara memberi tanda petikan bintang seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian setelah itu di sini juga ada entitas rental, yang mana di entitas rental ini tidak hanya ada primer key namun juga ada key yang lain yaitu foreign key. Baik teman-teman, mungkin di antara kita ada yang belum tahu nih apa itu primer key dan apa itu juga foreign key. Dan di sini saya akan menerangkan sedikit tentang apa itu primer key. Primer key adalah suatu nilai dalam basis data, yang mana nilai itu harus berupa nilai yang unik, karena hanya dengan melihat primer key-nya saja kita mampu mengetahui ataupun mengidentifikasi suatu
baris dalam tabel. Dan kemudian apa itu foreign key? Foreign key adalah suatu kunci asing yang mana dengan kunci asing ini kita dapat menghubungkan antara suatu atribut dengan atribut yang lain. Dan kemudian saya akan menjelaskan kembali. Di sini saya mempunyai entitas tentang rental. Di entitas rental ini saya mempunyai cukup banyak atribut, teman-teman, yang mana bisa dilihat di sini. Pertama, saya memasukkan atribut rental ID atau ID penyewaan, kemudian hari berakhirnya penyewaan atau tanggal berakhirnya penyewaan, kemudian ada juga tanggal dimulainya penyewaan, kemudian ada juga tanggal penyewaan, dan kemudian saya memasukkan foreign key, yang mana foreign key ini merupakan primer key di entitas sebelumnya. Seperti di sini ada customer ID yang merupakan primer key pada pelanggan, kemudian ada juga car ID yang merupakan primer key pada entitas mobil, kemudian ada branch ID yang merupakan primer key pada cabang rental atau entitas rental ini. Baik teman-teman, kemudian saya akan menjelaskan juga tentang relasi-relasi apa aja yang ada pada basis data yang sedang saya terangkan ini. Baik teman-teman, sebelum saya menjelaskan tentang relasi-relasinya, saya ingin memperbaiki dulu sedikit basis data saya, yang mana saya akan pertama menghapus ini, kemudian juga menghapus ini, juga menghapus ini, karena ini sudah bisa diwakilkan oleh relasi antara pelanggan dan juga rental. Baiklah, relasi hubungan pertama yang akan kita bahas adalah relasi hubungan antara mobil dan juga rental atau penyewaan. Di sini satu mobil mempunyai banyak sewa transaksi, sedangkan satu transaksi sewa mobil itu hanya dimiliki oleh satu mobil. Kemudian berarti artinya hubungan antara mobil dan rental itu one to money, sedangkan rental ke mobil itu one to one. Kemudian hubungan antara mobil dan juga cabang rental. Di sini banyak mobil dimiliki oleh satu cabang rental dan satu cabang rental memiliki banyak mobil. Berarti dibalik saja antara mobil dan cabang rental itu money to one dan cabang rental itu one to money. Kemudian setelah itu kita jelaskan antara pelanggan dan juga rental ataupun rental ke pelanggan. Di sini satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi sewa, sedangkan satu sewa transaksi itu dilakukan hanya oleh satu pelanggan. Berarti hubungan antara pelanggan dengan rental atau penyewaan itu one to money, sedangkan hubungan rental dengan pelanggan itu one to one. Kemudian setelah itu kita berlanjut antara hubungan rental dan juga cabang rental atau cabang rental dengan rental. Di sini satu cabang rental melakukan banyak sewa transaksi dan satu transaksi itu dilakukan di satu cabang rental. Berarti hubungan antara cabang rental dengan rental atau penyewaan itu one to money, sedangkan hubungan antara rental dengan cabang rental itu ialah one to one. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, ataupun kurang jelas ataupun ada salah-salah itu bisa diperbaiki. Juga mungkin ada kritik ataupun saran yang ingin disampaikan, bisa langsung sampaikan saja di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik, saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.